Selamat pagi anak-anak. Nah, Bapak ulangi, selamat siang ya. Ya, baik. Izin Pak Gadis ya, menyampaikan pengantar untuk selanjutnya kegiatan nanti kami serahkan kepada Pak Gadis. Jadi di sini kami hanya menyampaikan pengantar yang terhormat Bapak Gadis, Pak Joni Irianto serta Ibu. Kemudian ada Bu Bella. Kemungkinan di sini perwakilan dari kabupaten ya Ibu ya, Pak Gadis ya, perwakilan dari kabupaten. Kemudian ada Ibu Bu Lisa, perwakilan dari KAUR juga desa. Jadi anak-anak di sini hari ini kita akan penyuluhan tentang semuanya bisa baca disebut di depan ada stop narkoba. Nah, jadi silahkan nanti disimak, dipahami apa yang disampaikan dari Ibu Bella. Selamat siang semuanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 6 mana nih? Tepuk tangan. Wih, sebaiknya anak kelas 6. Kelas 5. Kelas 4. Oh, berarti saya ke kelas 4 ya. Yang pertama kami ucapkan terima kasih juga kepada Dewan Guru Kepala Sekolah SD Negeri 22 Tebing Karangan, di mana pada pagi hari ini kita ada penyuluhan tentang stop narkoba. Ayo datang ke SD Negeri 22 Tebing Karangan. Keluarga sehat dan adik-adik harus mengenali barang ini. Narkoba ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup kita semua. Ya baik, nanti kami serahkan kepada Ibu Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 22 Tebing Karangan, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tebing Karangan, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tebing Karangan, anggota Tim PKK Desa Tebing Karangan, serta Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 22 Tebing Karangan yang saya banggakan, dan tak lupa adik-adik yang cantik serta ganteng-ganteng ini yang pada pagi hari ini walaupun cuaca sebenarnya tidak mendukung karena hujan, tapi alhamdulillah kalian masih diberikan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di SD Negeri 22 Desa Tebing Karangan tercinta. Sebelumnya ada yang udah kenal kakak belum? Udah kenal belum? Baik, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh sebab itu pertama-tama izinkan kakak terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama kakak Bella Puspitasari. Dulu, 13 tahun yang lalu, kakak juga pernah bersekolah di sini. Kita sama-sama pernah bersekolah di SD Negeri 22 Tebing Karangan ini. Nah, untuk itu pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan penyuluhan tentang apa itu narkoba. Keluarga sehat tanpa narkoba itu dimulai dari anak-anak yang baik, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang cerdik. Adik-adik di sini udah ada yang tahu belum apa itu narkoba? Belum semuanya? Oke, mungkin sebelum memasuki materi ini kakak lihat semuanya pada lemes-lemes ya. Mungkin karena hujan jadi ngantuk. Kita buat yel-yel dulu ya. Kalau kakak sebut halo, nanti kalian balasnya
Hai, nanti kalian ngomongnya? Oke, kita mulai. Kalau salah maju ke depan ya. Siap? Siap semua? Masih kurang semangat. Siap semua? Baik. Halo. Hai. Hai, hai. Halo, hai. Hai, hai, halo. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Oke, seperti yang kita ketahui, apa itu narkoba? Wow, narkoba apa ya? Pasti pada bertanya-tanya kan? Narkoba itu adalah suatu zat yang sangat berbahaya, bisa menyebabkan efek ketergantungan serta merusak kesehatan. Ada di sini yang mau kesehatannya rusak? Ada di sini yang mau coba-coba narkoba? Angkat tangan yang mau. Oh, nggak ada ya, bagus. Jadi narkoba ini punya dampak yang bisa menyebabkan ketergantungan dan kerusakan kesehatan. Nah, kesehatan yang dimaksud di sini adalah kesehatan organ. Organ-organ dalam manusia yang bisa rusak, ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Kalau yang tahu dapat uang dari Pak Kades. Iya, sebutkan. Benar sekali. Ada yang lain lagi selain jantung? Usus itu? Ya, paru-paru. Benar. Ada yang mau lagi? Lagi ayo. Ginjal, benar sekali. Kesehatan organ yang dimaksud, yakni itu bisa melingkupi kesehatan jantung, ginjal, paru-paru, liver atau yang kita ketahui sebagai hati. Nah, jika kita mengkonsumsi narkoba, dampak kesehatan bagi kita itu sangat banyak sekali. Kakak mau tanya di sini, yang laki-laki ada yang merokok nggak? Ayo jujur. Ada yang merokok nggak? Tahu apa itu rokok? Pernah ngeliat rokok? Bapaknya mungkin ada yang ngerokok ya? Nanti pulang ke rumah kita sama-sama ingetin bapak kita ya, Pak, jangan ada yang merokok, karena rokok itu adalah salah satu jenis narkoba. Benar sekali. Dalam satu rokok itu mengandung 1000 zat adiktif berbahaya. 1000 zat adiktif berbahaya. Jadi masih ada yang mau ngerokok? Ada yang akan mau coba rokok? Baik, pinter ganteng semua. Nah, selain kesehatan organ, kesehatan yang paling sering kita jumpai ketika kita mengkonsumsi narkoba itu adalah kesehatan mental. Benar sekali. Jika sudah rusak mentalnya, maka kita juga akan berdampak pada lingkungan sekitar, misalnya lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan. Nanti akan jadi anak yang bandel. Kalau kita sudah mengkonsumsi narkoba, kita pasti akan tumbuh menjadi anak yang bandel. Tahu kenapa bakal menjadi anak yang bandel? Karena ketergantungan, kita akan memaksakan sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan. Nanti ketika kita sudah mencoba yang namanya narkoba, akan ada efek selalu mau terus. Oleh karena itu sepakat bahwa SD Negeri 22 Tebing Karangan anak-anaknya bebas narkoba. Sepakat? Loh, kok enggak sih? Sepakat tidak? Bahaya narkoba. Kelihatan kan?
akan mempengaruhi perkembangan otak. Itu yang pertama. Jika kita mengkonsumsi narkoba, maka organ pertama yang akan rusak adalah perkembangan otak. Otak manusia itu digunakan untuk berpikir. Jika ingin pintar, kita harus punya otak yang cerdas. Kakak nanti minta satu persatu dari kalian itu tulis di selebaran itu. Bisa baca kan semuanya? Bisa. Pintar. Ayo tulis, kamu mau jadi apa? Nanti tulis di situ apa yang kalian mau. Apa cita-cita kalian? Ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi tentara, ada yang mungkin mau jadi pilot, atau jadi perawat, bidan, guru, dan sebagainya. Nah, hai, halo, dengerin kakak dulu ya. Nanti akan ada kesempatan untuk kakak kasih kalian kesempatan untuk berbicara. Jadi mohon sekarang dengerin kakak dulu. Halo. Hadap sini semua dong. Nggak hadap sini nanti kena hukuman ya. Iya. Merusak perkembangan otak. Otak yang rusak otomatis nanti akan mengganggu proses belajar mengajar kita. Kalau proses belajar terganggu, mau cita-citanya nggak tercapai? Nggak mau kan? Mau nanti kemampuan untuk belajarnya jadi menurun? Yang keras dong, kok kurang semangat sih? Mau nanti peningkatan belajarnya jadi menurun? Nggak mau kan? Lalu mau hubungan sosialnya itu dengan sesama teman nggak baik? Nanti jika ada salah satu yang coba-coba saja berani untuk mengkonsumsi narkoba, maka efeknya itu sangat dahsyat. Salah satunya tadi adalah perkembangan otak itu akan menurun. Nanti kamu tidak akan memiliki kemampuan untuk belajar. Nah, kalau nggak punya kemampuan untuk belajar kan otomatis nanti cita-citanya nggak tercapai dong. Mau cita-citanya nggak tercapai? Kalau udah besar mau jadi orang sukses semua kan? Coba angkat tangan yang mau jadi guru. Wow. Yang mau jadi dokter. Yang mau jadi polisi. Mau jadi pilot. Oh. Mau jadi apa ya? Polisi udah kan? Tentara. Wow. Nah, jadi untuk itu kakak memohon kepada kalian semua, mari ayo bersama-sama kita memantaskan diri untuk bisa menggapai cita-cita dengan cara menjauhi narkoba. Sekali lagi, menjauhi narkoba. Untuk itu, ada beberapa kiat yang bisa kita gunakan agar kita bisa menghindari narkoba. Yang pertama, hindari lingkungan yang beresiko. Lingkungan yang beresiko di sini artinya jika ada teman yang membawa pengaruh buruk bagi kita, maka harus kita jauhi. Di sini bukan pilih-pilih teman ya, sayang-sayangku. Bukan harus berteman sama ini sama itu, enggak. Tapi di sini kita menghindari lingkungan yang beresiko. Artinya kalau ada salah satu teman kita yang mengajak kita merokok, kita harus dengan tegas mengatakan tidak, saya tidak mau. Rokok itu berbahaya. Di dalam rokok itu ada mengandung 1000 senyawa yang salah satunya itu ada sejenis narkoba. Yang kedua,
adik-adik kesayangan kakak bisa mengembangkan hobi masing-masing. Di sini mungkin ada yang hobi main voli, yang punya hobi lari, punya hobi olahraga. Nah, kalian bisa mengembangkan itu semua agar energi-energi positif atau energi-energi baik dalam diri kita semua itu bisa keluar. Keluarnya energi-energi positif yang ada di dalam diri kita akan membuat kita itu semakin percaya diri untuk menjauhi hal-hal yang berbau negatif. Salah satunya tadi apa? Narkoba. Berani mengatakan tidak pada orang-orang yang mengajak kita ke dalam lingkungan yang tidak baik. Itu adalah salah satu kesempatan bagus untuk menempa diri menjadi pribadi yang baik. Lalu di rumah, cari dukungan dari orang tua. Dekatkan hubungan dengan orang tua. Ayo, dekat semua nggak sama orang tuanya? Dekat semua kan sama orang tuanya? Nah, kalau dekat sama orang tua, otomatis mau kan buat mama papanya bangga? Kurang kuat suaranya, hanya yang depan yang bersuara, yang belakang enggak. Mau kan buat mama papanya bangga? Nah, kalau mau, ayo kita sama-sama buat aktivitas positif. Hilangkan aktivitas-aktivitas negatif yang mungkin bisa datang, bisa bawa pengaruh buruk untuk kita. Selain itu, kita sebagai manusia yang cerdas, manusia yang bisa memilih hal-hal baik untuk diri kita, harus berani, harus bisa membangun percaya diri. Hai. Halo. Mau membangun rasa percaya diri? Caranya bagaimana, Kak? Caranya itu mudah. Yang pertama adalah tingkatkan self esteem atau set tujuan untuk memperbaiki keterampilan dengan menekuni minat baru. Nah, diri adik-adik sekalian pasti punya minat kan? Minatnya pasti beda-beda dong. Ada yang Habibi mungkin suka main bola kaki, Hafiz mungkin suka main voli, ada Fadil, ada Bang Ajam mungkin itu suka main apa ya? Kocok sih, nggak boleh dong. Mungkin ada yang sama-sama suka main bola kaki juga. Nah, kembangkan itu, latih diri sedini mungkin agar nanti saat udah besar sekali itu bisa jadi orang sukses, bisa jadi polisi tadi, bisa jadi dokter, bisa jadi TNI, dan bisa jadi ibu guru. Nanti saat pulang ke rumah, ayo kita sama-sama datang ke rumahnya, peluk ibu, minta dukungan, diskusikan bersama, kasih tahu bahwa pagi ini Mama, Bapak, tadi pagi kami dapat penyuluhan dari Kak Bella. Katanya narkoba itu berbahaya. Katanya bahwa untuk hidup sehat kami harus bisa menghindari atau bisa menerapkan kiat-kiat untuk menjauhi yang namanya narkoba. Sekali lagi, narkoba. Di sekolah ini ada kegiatan olahraganya kan? Kegiatan olahraganya harinya beda-beda ya? Sama? Hari apa? Nah, di hari Jumat itu, ayo semua
yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ini. Ayo bersama kembangkan bakat dan minatnya ya. Siap? Ini, jika terlanjur terjerumus itu bagaimana Kak? Kalau misalnya udah terlanjur coba-coba narkoba, itu bisa kembali baik lagi nggak? Itu bisa kembali jadi orang normal lagi nggak? Karena kalau misalnya orang-orang yang sudah mengkonsumsi narkoba itu bakalan kelihatan kayak zombie. Ada yang tahu zombie nggak? Serem nggak lihat zombie? Mau jadi zombie? Nggak mau kan? Makanya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan jika memang ada salah satu keluarga, tetangga, atau teman dekat yang sudah terlanjur terjerumus ke dalam narkoba. Yang pertama adalah meminta bantuan profesional. Profesional yang di sini yang dimaksud adalah konselor atau layanan rehabilitasi, atau bisa kita ketahui dengan layanan perbaikan diri. Layanan perbaikan diri ini gunanya untuk apa? Untuk kita yang sudah terlanjur terjerumus ke dalam narkoba untuk bisa balik lagi. Nah, di sini kita akan ditempa. Ditempanya bagaimana? Kita akan diasah minat dan bakatnya. Kita akan dihilangkan pikiran-pikiran negatif kita saat kita ingin mengkonsumsi narkoba, sehingga bisa menjadi lebih baik lagi. Dukungan yang paling berarti ialah dukungan keluarga. Nah, sebagai keluarganya, jika ada orang-orang terdekat kita yang memang sudah terlanjur terjerumus ke narkoba, ayo sama-sama kita tarik kembali mereka agar mereka bisa mengikuti jejak kita menjadi manusia-manusia yang baik. Masih semangat? Mau tepuk semangat dulu nggak? Ayo, ambil ancang-ancang, duduknya yang bagus. Kita coba tepuk semangat dulu. Udah pada tahu belum tepuk semangatnya gimana? Tahu kan? Kita tes dulu ya. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan dulu dong. Nah, ini kita coba sekali lagi ya. Tepuk semangat. Ya, jadi udah semangat semua kan? Udah gak ngantuk-ngantuk lagi kan ini? Tadi ada yang nanya, Kak, narkoba itu bagaimana Kak? Ini bentuknya. Bukan, ini bukan jagung sayang-sayangku. Ini nama tanamannya adalah ganja. Ganja, pernah dengar ganja? Pernah kan? Ada dalam bentuk ganja, sabu-sabu, ekstasi, tembakau maupun mushroom. Sabu-sabu itu banyak sekali jenisnya. Narkoba itu sangat banyak sekali jenisnya. Perlu kakak ingatkan sekali lagi, untuk kita kalau mau berbelanja itu harus hati-hati. Di sini pasti ada yang suka jajan sembarangan ya? Ada nggak? Jangan sering jajan sembarangan. Jajan es krim, jajan pentolan, telur gulung, minuman kemasan. Karena salah satu dari itu pasti akan ada yang namanya pedagang nakal, sehingga mengekstraksi bahan dagangannya dengan yang namanya narkoba. Jadi harus hati-hati semuanya. Ada yang setuju nggak kalau bekal dari rumah itu lebih sehat?
Agar apa? Agar kesehatan dari makanan yang kita makan itu bisa terjamin. Nah, dari apa yang kakak sampaikan, paham? Setuju untuk menjauhi narkoba? Mau hidup sehat tanpa narkoba? Mau punya masa depan yang cerah? Mau bisa gapai cita-citanya? Oleh karena itu harus jauhi apa? Benar sekali, harus jauhi yang namanya narkoba. Mungkin sekian yang bisa kakak sampaikan terkait narkoba. Ada yang mau ditanyakan terkait narkoba? Ada? Oke. Satu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razik Hanan Hamidi dari kelas 6. Pertanyaan saya adalah, kalau terjerumus apa bisa kembali baik lagi? Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk Razik Hanan Hamidi. Pertanyaan yang sangat bagus. Jika kita sudah terjerumus, apa bisa kembali baik lagi? Bisa, sangat-sangat bisa. Tadi kakak udah jelaskan ada 2 kiat utama yang bisa kita gunakan atau bisa kita terapkan jika kita sudah terjerumus ke narkoba. Pertama, hubungi konselor. Konselor yang dimaksud di sini adalah orang yang bisa merehabilitasi kita, orang yang bisa memperbaiki kita, menghilangkan sifat-sifat atau keinginan untuk ingin mengkonsumsi narkoba dengan cara mengalihkan pikiran kita ke hal-hal yang menjadi minat dan bakat kita. Itu pertama. Dan kedua, kita bisa mencari dukungan. Dukungan yang dimaksud adalah dukungan keluarga. Dekatkan diri dengan keluarga, dengan ayah, dengan ibu, dengan adik atau kakak. Minta dukungan mereka. Maka kita akan termotivasi untuk keluar dari jerat narkoba. Dan yang ketiga, dekatkan diri kepada Allah. Karena segala sesuatu yang ada di sini adalah milik Allah. Paham? Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cetila Hajida Putri. Kak, kenapa dibuat narkoba jika berbahaya? Wow, pertanyaan yang luar biasa juga ya. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Syakila. Kenapa dibuatkan narkoba jika itu sangat berbahaya? Adik-adik semua pasti tahu yang namanya sikap tamak dalam diri manusia kan? Tamak itu artinya kita merasa tidak pernah puas, ingin dapat yang lebih, sehingga mereka menciptakan yang namanya narkoba. Karena mereka itu tamak, mereka mau dapat lebih. Narkoba ini kalau dijual itu mahal loh ya, bisa jutaan, bahkan bisa sampai miliaran. Bisa kebeli mobil 1 buah. Bayangkan, bisa berangkat haji juga. Masa mau berangkat haji pakai uang haram sih? Nah, oleh karena itu dibuat narkoba. Karena ada oknum-oknum jahat yang merasa tidak pernah puas. Paham semua? Oke. Jadi udah ditulis belum mau jadi apa? Sekian mungkin yang bisa kakak sampaikan. Kurang dan lebihnya kakak mohon maaf ya. Hai. Senang kakak berada di sini pada pagi hari ini. Nah, kurang dan lebihnya kakak mohon maaf ya. Bila mungkin ada kata-kata
yang salah menyakiti hati kalian semua. Ikhlas untuk memaafkan? Baik, kalau gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagai motivasi Bunda buat yang memberanikan diri ya untuk menjawab. Nanti ke depannya memberanikan diri supaya